Terbitkannya itu di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional. Oke. Nah, jurnal nasional terakreditasi se-Indonesia itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah mahasiswa dan dosen yang ingin publikasi di situ. Jadi ngantri kalau misalnya kita masukin sekarang nih, ya entah setahun lagi juga udah syukur gitu ya. Jadi mungkin lebih cepat kalau kita publikasinya itu ke jurnal internasional. Nah, jurnal internasional yang bisa jadi kendala, maksud saya bilang bisa karena mungkin untuk sebagian bukan kendala, adalah kita harus menulis artikelnya dalam bahasa Inggris. Itu ya, tapi nggak masalah kan sudah terbiasa dengan bahasa Inggris kan, world class university. Jadi mahasiswanya juga kan pasti world class student gitu ya. Ya, jadi apa sih SKTesis? Ini untuk yang S1-nya dulu di sini dan menempuh jalur skripsi pasti sudah pernah menerima SK skripsi, ya. Isinya sama, yaitu penunjukan dosen pembimbing, kali ini dosen pembimbing tesis Anda, ya. Jadi diharapkan setelah Anda menerima ini berkoordinasi secepat mungkin. Yang harus sepakati secepat mungkin adalah topik tesis, ya. Jadi jangan apa nih, apakah membuat sistem informasi geografis mengenai suku-suku di Indonesia kali gitu ya, atau menganalisis sistem pembayaran di salah satu layanan, apakah layanan kesehatan atau apa ya, macam-macam. Jadi topiknya itu yang harus secepat mungkin disepakati dengan dosen pembimbing. Jadi di staff site saya itu ada pedoman penulisan tesis, tapi dimulai dari awal kalau Anda sudah menerima SK tesis. Itu memang masih terus disempurnakan, jadi belum final banget. Mudah-mudahan minggu depan sudah lebih banyak tambahannya. Jadi saran saya sih kalau kalian mau mengakses itu mending minggu depan ya, biar sempat saya rapi-rapiin dulu. Nah, jadi menghubungi dosen pembimbing di sini tidak ada nomor HP-nya, tapi Anda bisa cari di staff site, di staff site misalnya, paling nggak alamat emailnya, atau bisa tanya ke Bu Ari atau Pak Hasan, siapa tahu dosen yang bersangkutan bilang kalau ada mahasiswa nyari saya, kasih aja nomor HP. Ada yang begitu, ada yang tidak. Tapi kalau misalnya dia tidak memberikan instruksi untuk dari pihak sekretariat dosen untuk memberikan nomor HP-nya, ya Anda hubungi saja dulu lewat email, ya. Kemudian ya, jadi itu yang harus segera dilakukan setelah menerima SK tesis ini. Ada ada aturannya, ada etikanya. Etikanya sih sebenarnya etika umum aja ya. Kalau email, kita meng-email, saya tadi udah dapat SK tesis, nanti pas tengah malam, karena saya biasa pakai komputer tengah malam, saya email, ya nggak masalah. Ya, email orang bisa buka kapan aja, bisa menjawab, terserah dia gitu ya. Tapi jangan sampai menelepon, atau juga kayak SMS, WhatsApp, atau mungkin ada yang masih pakai BBM, itu mending pilih waktu yang safe aja ya. Nah, kalau waktu yang safe, kalau saya sih patokannya kalau untuk mengirim pesan-pesan itu
ya katakanlah jam 7, jam 6 lah gitu ya kalau untuk mengirimkan pesan. Tapi kalau untuk telepon, siapa tahu Anda dapat nomornya kemudian pinginnya telepon, ya jam 7 lah. Pernah ada yang nelpon saya setengah 6 ya, sebelum jam 6 ada yang menelepon ke HP. Itu pikiran kita kan biasanya kalau nggak rumah sakit, polisi ada kecelakaan apa segala macam gitu ya. Jadi etika itu tetap dipakai dimanapun. Kemudian kalau mengirimkan pesan, jangan lupa bilang selamat pagi, siang, malam, atau assalamualaikum. Kemudian disebut namanya. Jadi misalnya assalamualaikum Ibu Cut, saya siapa, nama Anda siapa, kemudian angkatan angkatan sekian, mahasiswa bimbingan tesis dan seterusnya ya. Jadi orang tahu gitu, jangan ujuk-ujuk Bu, kapan saya bisa ketemu sama Ibu? Lah ini siapa gitu ya? Mau ketemu masalah apa gitu kan? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ya kalau gitu kita bagikan saja. Jadi sebelum saya ya. Untuk angkatan 49 Bu, karena kan kami ini istilahnya sudah mendekati waktu untuk tesis. Jurnal itu kita publikasikan setelah tesis kita selesai atau beriringan dengan pembuatan tesis kita Bu. Dan itu untuk sebagai indikator kelulusan kita itu sudah harus sampai terpublikasi atau boleh sampai kita mendaftarkan saja Bu? Ya, kalau sampai di mana ya? Gini, kalau tidak salah sampai diterima ya acceptance letternya. Jadi untuk jurnal internasional itu insya Allah akan ini kami sedang mencoba mengusahakan untuk membuka jurnal internasional. Jadi jurnal internasional itu sebenarnya tidak gampang karena ada ketentuan namanya internasional ya. Minimum penulisnya harus sekian, harus dari berapa negara gitu kan. Nggak bisa Gunadarma bikin jurnal internasional terus penulisnya semua dari Gunadarma, semuanya Indonesia dan dari satu institusi pula gitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Nah ini kami sudah merintis kerjasama, mudah-mudahan bisa terlaksana. Ya, nanti bagaimana pasti akan dikabari gitu ya. Ya, ada lagi? Ya. Jurnal itu terkait dengan penulisan yang kita buat atau beda lagi? Iya, sebaiknya ya terkait dengan yang dibuat. Ya, jadi bisa jadi penelitian awal Anda untuk penelitian yang sesungguhnya di tesis, gitu ya, atau setengah atau sepertiga dari tesis seperti itu. Jadi untuk pembuatan jurnal itu dibimbing juga sama dosen pembimbing. Nah, iya, makanya untuk yang angkatan 50 dikasih di semester 2 supaya lebih lama gitu berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya, dan bukan cuma lebih lama saja tapi juga menghasilkan bukan hanya tesis tapi juga artikel itu. Ya, ada lagi? Ya, jadi nanti mengenai format, berbagai macam format proposal, format tesis, format artikel jurnal. Nanti ini pas sebelum ini juga saya baru menyelesaikan pekerjaan yang lain, jadi mudah-mudahan seminggu lagi silakan Anda semua buka di staff site. Mudah-mudahan sudah hampir tercover semua lah apa yang harus kalian ketahui mengenai semuanya, mengenai dari penerimaan SK tesis sampai penulisan tesis sampai penulisan artikel jurnal seperti itu. Kemudian satu lagi, sambil jalan ya, coba syarat-syarat sidang itu dilengkapi, mulai dari apakah masih ada nilai yang C,
kemudian dulu itu TOEFL matrikulasi itu apakah sudah beres ya, kan ada juga mungkin yang TOEFL-nya belum. Kemudian kursus ya, kursus kan antri tuh kalau di sini. Nah jadi mau di luar tapi dengan ini yang sama ya, dengan cakupan yang sama itu boleh saja. Kemudian kalau mau di sini juga nggak apa-apa walaupun antri, misalnya berpendapat begitu ya, daftarlah dari sekarang gitu. Itu dari matrikulasi. Oke, ya. Nilai di angkatan 50 itu belum keluar. Itu kapan ya kira-kira? Iya, kemarin sudah saya tanyakan kepada bagian nilai, katanya menunggu sampai nilai semua mata kuliah masuk, tapi kemarin itu sudah, jadi mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan sudah rilis. Ada lagi? Ya? Untuk masalah yang kursus itu kan kita udah daftar ya. Nah terus kemarin saya ketemu sama kakak kelas, dia bilang nggak harus ikut kursus dulu, tapi kita bisa nyerahin belangko. Itu benar nggak sih? Belangko yang sudah dibayar? Iya. Jadi bukan belangko, tanda pembayaran, bukti pembayaran. Iya, bisa. Berarti kursusnya menyusul setelah bilang itu bisa. Iya. Ya, ingat bukti pembayaran ya, jadi bukannya belangko yang masih harus dibayar gitu. Ya. Kalau kita mau ikut kursus di luar yang lain misalnya Cisco itu saya UI gitu, itu boleh. Ya. Nah, jadi itu tadi saya bilang yang pedoman penulisan tesis di staf saya itu masih banyak kurangnya. Saya lagi ngumpulin untuk menyempurnakannya. Nah, salah satunya itu ialah mengenai kursus. Jadi saya sudah nanya sama bagian kursus yang di Gua Dharma, apa sih materinya gitu kan. Nah, jadi nanti saya tampilkan juga di situ untuk kan kita menyelenggarakan Cisco, Oracle, SAP itu cakupannya apa saja. Jadi kalau Anda mau ngambil di luar ya yang sama dengan itu, seperti itu ya. Bu, Ya. untuk kursusnya ada batasan tahunnya nggak Bu? Misalkannya beberapa tahun sebelumnya kita udah pernah kursus yang serupa sama yang di Gundar gitu. Tahunnya tahun berapa dulu? Misalkannya 2 tahun yang lalu gitu. Oke, iya asal ininya ya, materinya ya 2 tahun yang lalu, oke, asal materinya sama ya. Itu kan syarat sidang kita ada yang ini ya, yang TOEFL ya Bu ya? Ya, Itu untuk mengikuti apa syaratnya itu mengikuti TOEFL atau minimal nilai TOEFL-nya berapa? Minimal nilai TOEFL berapa gitu? mengikuti TOEFL. Nah, jadi kalau Anda belum TOEFL ya, kalau Anda belum TOEFL nanti ini aja keep in touch, gimana ya? Yang minta info aja gitu. Apakah minta info ke Pak Hasan atau gimana? Supaya kalau ada TOEFL, setahu saya sih cuma post test aja ya. Ya, cuma Anda harus mengikuti post test aja, supaya kalau ada post test untuk angkatan yang baru nanti itu Anda dikabari gitu, supaya tercatat ikut gitu kan. Oh, berarti bukan minimal nilai ya, berarti udah mengikuti. Ikut. Oke? Oke. Bu, Ya. mau tanya lagi. Misalkannya gini Bu, misalkannya saya dapat dosen pembimbing yang keahlian beliau ini tidak sama dengan tesis yang mau saya buat gitu. Misalkannya saya mau buat tentang kriptografi, tapi dosennya ini ahlinya di bidang ya misalkannya ekstrimnya ekonomi gitu. Saya boleh mengajukan untuk menukar dosen pembimbing atau enggak Bu? Enggak. Dosen pembimbing itu berlaku seumur hidup. Lebih kuat daripada suami atau istri. Anda bisa menceraikan istri Anda sebagai wanita bisa menuntut cerai, tapi tidak bisa bercerai dengan dosen pembimbing. Kecuali ya. Pertama, dosen pembimbing Anda keluar dari Gua Dharma, jadi tidak lagi mengajar di sini. Tapi beberapa kasus yang sudah lewat itu berhubung pas beliau keluar itu tinggal sedikit lagi, ya diperbolehkan saja tetap mendampingi sampai selesai.
Kemudian beliau keluar negeri untuk waktu yang tidak bisa diprediksi gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin kedengarannya ekstrim, tapi ya namanya umur orang kita tidak tahu. Kalau meninggal dunia, iya memang, iya jangan tahu karena ya saya bilang tadi ajal itu hanya yang maha kuasa yang tahu. Pernah beberapa kali terjadi. Nah, apapun kasusnya yang membuat Anda kehilangan dosen pembimbing, itu supaya segera melaporkan ke sekretariat di gedung 2 lantai 2 di Depok, di kampus Depok ya. Ya. Bu, kemarin saya kan ada disuruh untuk nama itu. Jadi saya udah tanya kesalahan nama saya, tapi TOEFL udah keluar kan, tapi namanya tetap salah. Saya udah tanya ke Depok 2 lantai 2 di kampus B, tapi belum ada feedback. Apakah nanti masalah gitu loh, karena TOEFL kan udah keluar. Oh, ya kalau masalah nama nanti kan ini ya pas sebelum pembuatan ijazah kan di ini lagi ya. Jadi biasanya kan Anda diminta fotokopi ijazah yang jenjang sebelumnya kan. Itu. Oh, di sertifikat. Iya, Pak, masalah sih. Jadi di sertifikat nggak ada masalah. Nggak masalah kok. Ya. Jadi untuk angkatan kelas 9 itu artikel publikasi jurnal Harus sesegera mungkin. wajib lagi. Ya. Ya. 49 dan 50 makanya start dari 49 bahkan 48 pun yang katanya tadinya enggak, sepertinya kalau mereka mulur sedikit aja itu sudah bakalan kena juga ya. Nah kemudian jadi untuk yang 49 kan sekarang lagi di semester 3 ya. Nanti di semester 4 itu Anda tinggal satu mata kuliah lagi, seminar bidang kajian. Nah itu seperti pendampingan Anda untuk penulisan tesis. Tapi tetap yang intinya ya dengan dosen pembimbing. Oke, ya. Terkait beberapa bulan yang lalu kan bulan Maret ya, itu beberapa dosen itu ada yang menyarankan ada kuota untuk mahasiswa rekomendasi dari dosennya itu sendiri. Nah, jadi kan dosen itu kan punya kuota, satu dosen itu kalau nggak salah 2-3 orang. Ya. Nah, bila mana dosen itu sudah mendapatkan 2-3 mahasiswa tersebut, apakah itu sudah baku gitu bahwa dosen pembimbingnya adalah beliau gitu? Ya, jadi gini, setiap semester saya mengirimkan email ke milis dosen untuk meminta masukan dari mereka. Jadi kalau para bapak ibu dosen pembimbing, calon dosen pembimbing itu sudah punya mahasiswa yang kira-kira enak untuk sudah sempat bekerja sama atau berkomunikasi lah gitu untuk dia bimbing, ya saya persilakan untuk mengajukan nama mahasiswa tersebut. Nah itu memang ada beberapa dosen yang mengajukan nama mahasiswa, yaitu sedapat mungkin sudah diakomodir seperti itu. Cuma untuk yang semester lalu itu berhubung cuma sedikit, jadi setiap dosen itu cuma kami ambil satu aja dari yang mereka usulkan. Kalau mereka mengusulkan lebih dari satu, tapi yang sekarang ini mungkin belajar dari semester lalu sepertinya sih tidak ada yang mengusulkan lebih dari 2 sih, rata-rata 2 dan alhamdulillah bisa terpenuhi. Oke, ya kalau gitu mulai saja kita bagikan. Silakan menunjuk. Ya. Coba berdiri, nggak kelihatan. Sorry Bu, kan yang materinya kan ada 3 ya Bu ya, yang khusus pikotik, SHP, sama Oracle. Ya, Cisco. Nah, Kalau misalkan kita di ruang itu boleh nggak Bu? tadi kan udah saya jawab. Soalnya kan kadang kalau misalkan khusus kan kita kan misalkan kayak saya nih butuh khusus sebenarnya DBA gitu, DBA ternyata yang dari Gunadarma syaratnya Oracle, ini kan nggak matching dengan apa namanya
ikut. dengan adik saya. Iya, jadi yang apa namanya, yang tadi saya bilang boleh di luar itu kalau materinya sama. Materinya sama. Tapi kalau beda ya Ya harus ikut itu. apa? Ya tidak Harus ikut sampai saat ini tidak bisa gitu ya. Oke, ya. Terakhir Bu, saya dapat isu nih Bu, katanya mulai dari angkatan 49 PLSI itu tesisnya udah nggak boleh analisa ya Bu, harus buat aplikasi. Ya, apa namanya, masalah analisanya analisa sebagai seberapa dalam, yang dianalisa seberapa kompleksnya gitu ya. Saya tidak mau menjawab yang seperti itu dulu karena ya itu tadi tergantung dari banyak hal gitu, nanti mungkin dari dosen pembimbingnya bisa mengarahkan. Oke. Oke, langsung maju ya yang dipanggil namanya ya. Tapi SK pembimbing yang paling valid yang ada di sini ya. Jadi walaupun kemarin sudah minta ke pembimbing siapa atau pembimbingnya minta mahasiswa siapa, tetap yang tertera di sini yang paling valid ya. Nggak bisa digabung.